Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa ini. Anak-anakku, sebelum mulai kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dapat kita dapatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Arman mohon maaf belum bisa Zoom. Kita Zoom nanti Pak Arman jadwalkan lagi. Mbak Mas, hari ini kita masuk ke bab 3 ya, bab 3 ikon dan kegunaannya. Ini di halaman berapa ini? Di halaman 37 ya berarti ya, yang di bab 3 Mbak Mas. Di bab 3. Kemarin di bab 1 dan bab 2 kita akan lebih untuk mengenal peralatannya, dan sekarang kita sudah menggunakan ikon dan kegunaannya. Ikonnya apa Pak? Ikon MS Paint atau kita sebut dengan Paint untuk menggambar. Kita sudah pernah melakukannya ya Mbak Mas ya untuk prakteknya. Nah, ini adalah teorinya Mbak Mas gitu. Salah satu kegunaan komputer adalah untuk menggambar. Pernahkah kamu menggambar menggunakan komputer? Oh iya pernah. Tidak susah menggambar menggunakan komputer. Kita akan menggambar dengan menggunakan program Paint, namanya Paint yang sering kita pakai. Pada program Paint terdapat ikon-ikon. Ikon-ikon itu cukup mudah digunakan dan mengasihkan. Mari kita coba. Mbak Mas, yang pertama adalah ikon. Ikon. Ikon ini tulisannya ikon, tapi dibaca ikon ya. Nyalakan komputer, setelah menyala perhatikan layar monitor. Jadi layar monitornya seperti ini Mbak Mas ya. Kalau di Pak Roman tampilannya seperti ini. Setiap komputer mempunyai tampilan yang berbeda-beda. Jangan dipermasalahkan ya Mbak Mas ya. Terkadang kita kalau sudah melihat tampilannya saja sudah bingung, Pak ini gimana, Pak ini gimana gitu ya. Yang terpenting adalah Mbak Mas kita tahu dulu aplikasi atau software yang kita akan gunakan, yaitu Paint. Paint di sini ya Mbak Mas ya. Jadi banyaknya ikon yang ada di sini itu tergantung komputernya sendiri. Seperti di HP itu loh Mbak Mas. Kalau di HP itu kan antar satu dengan yang lain tuh berbeda, jangan disamakan gitu ya. Karena semakin banyak aplikasi yang terkumpul atau terinstall, ya itulah yang banyak bisa ditampilkan seperti ini Mbak Mas. Lanjut. Nah, yang tampilan ini ada namanya icon Mbak Mas. Yang ini diperbesar. Ini icon. Nah, sedangkan yang semua ini kan icon. Sedangkan yang bergerak-bergerak ini itu adalah namanya pointer, bukan tanda panah. Bentuknya tanda panah, namanya adalah pointer. Ya, namanya adalah pointer. Lanjut Mbak Mas. Pada monitor terlihat gambar-gambar kecil. Gambar-gambar kecil ini disebut icon. Yang mana Pak? Yang ini loh. Nih, gambar-gambar kecil. Icon. Kata icon berasal dari bahasa Inggris, tulisannya icon yang dibaca icon, ya. Pada monitor juga tampak pointer. Pointer bergerak jika menggerakkan mouse. Ini loh yang Pak Roman gerakkan ini namanya pointer. Pointer bergerak jika mouse digerakkan. Kalau tidak bergerak ya tidak digerakkan berarti Mbak Mas. Yuk, lanjut di halaman 39. Siapkan pensil dan penghapus Mbak Mas, ya. Kita akan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Pak Roman ambil pensil dulu sebentar. Nih. Pada layar monitor yang menyala, perhatikan layar monitor yang menyala. Pada layar tampak titik-titik kecil. Apanya yang kecil? Ya, betul, gambar. Berarti di sini tulis gambar. Ya, gambar. Kurang besar ya Pak Mas ya? Mohon maaf, sebentar. Pak Roman besarin. Pak Roman besarin, warnanya Pak Roman kasih warna merah. Gambar. Ya. Pada layar tampak gambar kecil. Gambar-gambar kecil itu disebut, ya, gambar-gambar kecil sini disebut dengan, ya betul, icon. Mau icon ini boleh ditulis ikon, boleh ditulis icon. Untuk kelas 1 Pak Arman bolehkan dulu. Ikon. Ya, mohon maaf.
Nah, icon melambat ya. Sambil belajar menulis ya Mbak Mas ya. Nanti kalau kecepatan di post dulu. Icon, IKON atau icon, ICON boleh. Lanjut. Di monitor tampak sebuah panah yang disebut dengan, nah panah-panah gambar panah itu namanya adalah yang tadi, ya betul, pointer, pointer. Namanya adalah pointer. Kemudian pointer titik-titik jika titik-titik digerakkan. Berarti pointer yang ini Pak Roman ini apa namanya? Bukan berjalan ya. Pointer bergerak. Nih, sebentar. Bergerak ya. Pointer bergerak. Pointer bergerak jika titik-titik bergerak jika ya betul. Mouse. Mouse, ingat mouse tulisannya adalah mouse, bukan MOS. Mouse. Pointer bergerak jika mouse digerakkan. Begitu Mbak Mas. Ya. Ya, ini Pak Roman taruh bawah biar kelihatan. Ya. Icon. Dah. Sampun. Latihan menulis ya Mbak Mas ya, pelan-pelan. Yuk, lanjut lagi. Perhatikan layar monitor. Ada sebuah icon bernama Pine. Ya, di sini Pine. Pine ini tuh Mbak Mas. Pine ini gambarnya itu ini loh, gambarnya adalah kuas yang ada paletnya. Palet itu apa Pak? Palet itu tempat cat ya. Ini bentuknya seperti palet, tempat cat gitu Mbak Mas. Pine adalah kata dari bahasa Inggris. Pine dibaca paint. Paint berarti melukis. Berarti ini arti dari paint adalah melukis, Mbak Mas. Gitu, dari bahasa Inggris. Lanjut. Arahkan pointer pada paint. Tekan tombol klik mouse 2 kali dengan cepat klik-klik. Ini dulu pernah Pak Roman sampaikan ya Mbak Mas ya. Klik 2 kali cepat, tik-tik. Bukan klik 2 kali, tik, tik. Bukan seperti itu. Tapi klik 2 kali, tik-tik. Gitu Mbak Mas. Jendela paint akan terbuka. Perhatikan jendela pada paint di sini. Nah, oke Pak Roman praktek. Klik 2 kali cepat, paint. Proses ya Mbak Mas ya. Pak, kalau udah ada paintnya di sini gimana Pak? Di start, kemudian pilih yang di Windows aksesoris, kemudian pilih paint di sini. Tempatnya di sini. Kalau udah ada di situ Mbak Mas. Karena itu bisa dimunculkan dan bisa dihilangkan. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Pada paint terdapat menu. Menunya mana? Menunya adalah file, rumah, sama tampilan. Ini kalau di bahasa Indonesia kan Mbak Mas, sebenarnya kita kan menggunakan bahasa bahasa Inggris ya. Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi file, home sama view. Walaupun dalam artinya adalah home itu rumah ya, tapi kok bahasanya kok aneh gitu. Jangan jangan rumah gitu, tapi adalah home. Kemudian view. Paling enak itu adalah kita menggunakan bahasa Inggris. Apa? Karena standarnya di komputer adalah bahasa Inggris, jadi kita untuk bahasa Inggris saja. Ya, home, view. Jadi kalau ada tampilan seperti ini ya Mbak Mas ya, ada home sama view, kamu ya usah bingung Pak, alatku hilang Pak, alat untuk menggambar hilang. Enggak Mbak Mas, itu ada di home sama di view. Enggak usah bingung. Sekali lagi tidak usah bingung. Lanjut. Ya, di sini ada yang namanya nama file, terus kemudian di atas ini tanpa judul. Kalau di kita tuh tidak di tengah Mbak Mas, tetapi di pojok kiri ya, di pojok kiri di sini. Untitled ini adalah belum di judul ya. Jadi nanti judulnya di sini. Kalau nanti sudah disimpan, baru nanti munculnya judulnya di sini Mbak Mas ya, namanya ada di sini. Kemudian yang di sini adalah shape, alat untuk menggambar, terus kemudian ini color. Color itu adalah kumpulan warna. Ini Pak Roman tidak usah begitu menjelaskan banget. Terus kemudian adalah icon untuk menggambar, bidang gambar, penggeser. Gitu. Di sini. Di sini bidang gambar. Nah, penggesernya mana? Scroll. Nih, ini scroller Mbak Mas. Ya, jadi ini kalau apa namanya bisa naik, bisa turunkan, klik tahan gitu. Seperti ini. Jadi jangan bingung. Kalau sama Pak gambarku hilang gitu ya. Gitu. Lanjut.
Apa saja arti tampilan tersebut? Mari kita pelajari bersama ya. 1. Nama file. Ketika menggambar menggunakan komputer, kita akan memperoleh hasil berupa file. Jadi gambar teman Mas, kalau sudah disimpan itu hasilnya adalah berupa file. Kemudian file harus dinamai. Nama file berada pada pojok kanan atas. Tanpa judul menandakan file tersebut belum disimpan. Jadi, Mbak Mas, kalau di sini kan sebenarnya kan adalah di tanpa judul. Nah, di sini file ini tadi berada di sebelah tengah. Kalau sekarang berada di sebelah kanan. Padahal ya ini ya, padahal dia di Paint itu berada di sebelah kiri. Jadi jangan bingung ya Mbak Mas ya. Yang atas ini adalah namanya title bar itu ya. Untuk judul itu Mbak Mas. Lanjut lagi. Kalau tanpa judul itu bahasa Inggrisnya adalah untitled gitu Pak Mas. Kemudian 2, menu. Menu adalah perintah untuk mengolah gambar. Dengan menu kita dapat membuka atau menyimpan atau memperbaiki gambar. Jadi Mbak Mas, yang dimaksud di sini adalah menu. Menu adalah di file ya. Kalau di sini kan menu file gitu Mbak Mas. Jadi ada ini namanya menu file. Kalau yang home sama view itu adalah namanya tab. Tab home sama tab view. Gitu Mbak Mas. Nah, yang dimaksudkan yang dimaksudkan ada di sini adalah perintah untuk mengolah gambar dengan menu kita dapat membuka atau menyimpan memperbaiki gambar. Jadi, kalau yang di sebentar di Paint, mana Paint-nya? Nah, di Paint ada kalau membuka itu ada namanya open ya, open. Kemudian kalau menyimpan ada menggunakan save. Contoh Pak Roman menggambar atau membuka gambar itu yang punyanya kelas 2. Nah, kalau kelas 2 ini kan munculnya seperti ini Mas. Sebentar. Oh, enggak mau nih. File open ya, kita buka gambar yang lain. Open ini open yang sudah pernah disimpan. Kita buka yang punyanya Pak Roman aja ya. Kita coba. Nah, ini ke sekolahanku open. Oh, enggak bisa Mbak Mas. Oh, sebentar. Nah, ini tampilannya seperti ini Mbak Mas. Ini membuka atau mengolah gambar. Mengolah gambar gimana Pak? Mau menambah atau mengurangi atau mengganti warna. Jadi klik ini file fill with color mau dirubah. Nah, kalau ini kan mengedit ya Mas, mengolah kalau bahasanya itu mengolah seperti itu. Open menggunakan open. Kalau simpan ya berarti save. Kemudian penggeser. Penggeser berfungsi untuk menggeser layar. Kita dapat menggeser ke kiri atau ke kanan atau ke atas ke bawah. Yang tadi Pak Roman sampaikan. Ini namanya penggeser yang di sini Pak Mas. Nah, jangan sampai mengatakan, "Loh Pak ini kok hilang Pak gambarku?" Ndak hilang. Gambarnya ndak hilang. Ya, tapi ini ada digeser. Sekali lagi, "Pak gambarku kok hilang?" Ndak hilang. Itu digeser. Seperti ini. Biasanya kegeser sama scroll Mbak Mas. Scroll itu yang ada di tengah di mouse itu Mbak Mas. Lanjut. 4. Icon-icon gambar. Nah, ada pada bagian kiri terdapat icon-icon gambar. Apakah fungsi icon itu? Nah, sekarang Mbak Mas, kita akan menuliskan nama ikonnya ini tapi dalam bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang ada di sini gitu ya Mbak Mas ya. Karena yaitu standarnya kita adalah menggunakan bahasa Inggris. Yuk, kita mulai. Kita sambil belajar bahasa Inggris ya. Ditulis pakai pensil. Ini Pak Arman ketik. Yuk, icon untuk menggambar. Ini namanya adalah icon pensil. Ya, pensil ya, Mas. Tulisannya pensil. Tapi kita ditulis pakai menggunakan bahasa Inggris. Apa namanya, Pak? Pencil. Gini, tulisannya Pak Roman gini. Pencil. Seperti ini, Pak Mas. Ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama, pencil. Kemudian, fungsinya untuk apa, Pak? Ini fungsinya untuk menggambar bebas sebenarnya Mbak Mas ya, karena dengan pensil ini kita bebas leluasa. Lanjut lagi untuk menghapus ya, untuk menghapus ini namanya adalah bukan icon penghapus loh ya, bukan icon penghapus, fungsinya untuk menghapus gambar, menghapus warna itu bisa ya, tapi namanya adalah icon eraser yang sering Pak Roman tulis bentar ya, eraser tulisannya eraser gitu Mbak Mas.
Ingat, eraser. Tulisannya eraser, jangan sampai salah. Pelan-pelan, kalau kecepatan di-pause dulu. Ini harus ditulis. Buat apa? Buat belajar. Lanjut lagi. Itu namanya yang bawahnya ini namanya adalah icon untuk mewarnai. Icon untuk mewarnai ya Mbak Mas, itu bukan dalam bahasa, "Pak, icon cat, Pak." Bukan icon cat ya. Atau icon apa, Pak, itu ada cat yang jatuh, bukan seperti itu Mbak Mas. Tetapi namanya adalah icon fill with color. Fill with color. Ini Mbak Mas. Kalau tulisannya color gitu ya. Sebentar, ini lihat yang di sini. Nah, itu kan tulisannya fill with color. Kalau dideketin gitu, Mbak Mas. Fill with color. Tulisannya color. Ya. Tapi bacanya fill with color. Ingat-ingat dulu, namanya fill with color. Lanjut lagi. Ini untuk memilih warna. Ini berbeda, Mbak Mas. Berbeda sama fill with color. Kalau fill with color itu mewarnai, kali ini untuk memilih warna. Namanya adalah color picker. Color picker. Bahasanya agak sulit, Mbak Mas. Nah, ini Pak Arman kembali dulu. Ya. Color picker. Ini taruh sini. Dah. Color picker. Lanjut. Untuk menulis huruf. Ini bukan A loh ya. Pak, icon A, Pak. Tidak ada. Tidak ada icon A. Ya. Sekali lagi, ini yang biasa tersering adalah, Pak, itu namanya icon A. Bukan icon A. Itu namanya adalah icon text. Icon text. Nah. Icon text. Icon text ini digunakan untuk menulis huruf dengan rapi, Mbak Mas. Contohnya ya seperti yang Pak Roman tulis ini. Ya, itu menggunakan icon text, bukan icon A. Gitu ya, Mbak Mas ya. Lanjut lagi. Untuk menggaris lurus. Nah, menggaris lurus itu namanya adalah icon line. Line tulisannya. Line. Makanya kalau dalam badminton ataupun olahraga yang lain itu ada namanya line, garis. Ya. Kalau bahasa-bahasa line berarti adalah garis. Lanjut. Ini untuk membuat garis lengkung. Garis lengkung itu namanya adalah icon curve. Curve itu tulisannya curve, ya, curve. Bukan ditulis curve, K-U-R-V atau curve, K-U-V, bukan. Curve, curve, ya tulisannya curve. Terus kemudian lanjut lagi. Nah, ini agak panjang, Pak Mas. Icon kotak, ini bukan icon kotak ya Mas ya. Itu memang bentuknya kotak, tapi dalam bahasa apa namanya bahasa Inggris ya namanya adalah rectangle. Ingat-ingat, rectangle, rectangle tulisannya, rectangle. Ya, namanya adalah rectangle. Lanjut. Untuk menggambar lingkaran. Nah, kadang ada yang salah menulis juga, Pak, itu icon lingkaran gitu ya. Bukan icon lingkaran, tapi namanya adalah icon oval. Ya. Icon oval. Ada juga ya Pak yang elipta. Ya memang benar Pak Mas. Tetapi di Paint namanya adalah oval. Berarti icon oval. Gitu Pak Mas. Ditulis langsung di buku paket ya. Enggak usah di buku tulis. Langsung di buku paket biar untuk belajarnya. Kalau kecepatan di pause dulu. Begitu Mbak Mas. Demikian Mbak Mas pertemuan hari ini tentang belajar icon, pengetahuan tentang icon Paint ya beserta namanya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Tetap jaga kesehatan, patuhi 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menghindari kerumunan ya. Tetap semangat belajar. Pak Roman akhiri, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.